Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika NIM 2160022. Video kali ini saya akan mereview tugas 6 Project Time Management, Manajemen Proyek IT. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan mengikuti tenggat waktu, sementara yang layaknya tidak. J versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media sponsor. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perancangan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan bagi bangunan baru yang indah. Keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura pada pekerjaan konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk merancangan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan. Kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasi manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memperkirakan beberapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ringkasan manajemen waktu proyek bisa dilihat di sini. Planning Schedule Management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukur, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelapor, dan deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, nama aktivitas, nomor atau identifikasi kegiatan, dan deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi yang lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones adalah peristiwa penting yang biasa tidak memiliki durasi. Sering membuat beberapa kegiatan yang pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activity.
mengkaji ulang aktivitas, dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah aturan kegiatan proyek atau tugas Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3. Tipe dependence. Majority dependence melekat pada sifat dari pekerjaan dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logis. Discretionary dependence didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. External dependence melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagrams. Network diagrams adalah teknis yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek X bisa dilihat di PPT. Row diagram method ADM seringkali disebut activity on a row AOA network diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah, noted atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensial finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cari sebuah kegiatan dimulai pada node 1, gambarkan node finish dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama, durasi, estimasi kegiatan pada panah yang disesuaikan. Menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah brush dan gabungkan. Brush terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabung terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambarkan network diagram proyek sampai aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, sebuah panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaliknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence Diagramming Method PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak. Manajemen proyek lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Task dependency type bisa dilihat di PPT. Contoh PDM networking diagram juga ada di PPT. Estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi tersebut memiliki aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah dari kerja atau jam pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi digunakan untuk PERT dan simulasi metode Carlo. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses yang manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik pentingnya di antaranya adalah Gantt chart, analisis chart path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dengan format kalender simbol yang digunakan. Diamond hitam, sebuah milestones, batang hitam tebal, ringkas teks, batang hitam horizontal, durasi setiap task,
panah dependence between. Di sini kita lihat chart dari Gantt chart project for project X. Ini juga Gantt chart project peluncuran software. Menambahkan milestones pada Gantt chart, banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau presentasi pada proyek. Secara normal, membuat milestones dengan cara memasukkan taks durasi 0 atau kita dapat menandai setiap taks sebagai tongkat. SMART kriteria itu milestones hard, special, measurable, actionable, realistic, time framed. Contoh taks kan itu chart bisa dilihat di sini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.